Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Apakah kalian sehat semuanya? Bertemu kembali dengan Bapak pada materi IPS. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membahas tentang periodisasi zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Nah, marilah kita akan bahas materi selanjutnya. Sebelum kita kepada materi, terlebih dahulu marilah kita lihat kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah memahami berpikir kronologi, perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan. Sejak masa praaksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografi, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah memahami kehidupan manusia pada masa praaksara. Anak-anakku sekalian, marilah kita akan bahas materi berikut ini, yaitu periodisasi zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Menurut ilmuwan sejarah atau ahli sejarah asal Denmark, yaitu C.J. Thomsen, beliau mengatakan bahwa zaman praaksara di Indonesia terbagi menjadi 3 zaman, yaitu ada zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Konsep tersebut disebut dengan Triangle System yang menekankan pada pendekatan teknis dan didasarkan atas penemuan alat-alat peninggalan bangsa prasejarah. Sedangkan sejarawan Indonesia yang bernama R. Sukmono mengadaptasi teori tersebut dan membagi zaman prasejarah di Indonesia ke dalam 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Anak-anakku sekalian, marilah kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu zaman batu. Zaman batu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau disebut zaman batu tua, di mana masyarakatnya adalah masyarakat masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Zaman ini disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman ini manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam kelompok kecil untuk mencari makanan. Dan pada zaman ini pula, manusia hanya mengenal berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka belum mulai memasak atau bercocok tanam. Mereka berlindung dari alam dan hewan buas dengan tinggal di dalam gua. Dan pada masa ini pula manusia sudah mengenal akan api. Nah, kalian bisa lihat contoh daripada manusia zaman batu tua. Berdasarkan penemuan fosil, jenis manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum antara lain yaitu Pithecanthropus erectus, Meganthropus palaeojapanicus, Homo erectus, Homo soliensis, Homo wajakensis,
dan Homo floresiensis. Kemudian berdasarkan daerah penemuannya, hasil kebudayaan zaman Paleolitikum dikelompokkan menjadi yang pertama adalah kebudayaan Pacitan. Ini ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1935. Alat yang ditemukan berupa kapak genggam dan alat serpi yang masih kasar. Yang selain di Pacitan, alat-alat ini juga banyak ditemukan di Progo dan Gombong, Jawa Tengah. Ada juga di Sukabumi dan juga Lahat, Sumatera Utara. Sedangkan kebudayaan yang kedua adalah Ngandong. Alat hasil kebudayaan Ngandong ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa. Diperkirakan digunakan sebagai alat penusuk belati atau mata tombak. Anak-anakku sekalian, marilah kita bahas zaman yang kedua, yaitu zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah, atau disebut juga masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Zaman ini merupakan peralihan zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua Melanozoid. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abrissos-Roche. Pada masa ini, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan juga untuk memasak. Anak-anak semua, kita bisa lihat contoh dari zaman Batu Tengah. Anak-anakku sekalian, hasil budaya yang ditemukan pada zaman Mesolitikum yaitu yang pertama adalah Joknemonigner. Joknemonigner itu berasal dari bahasa Denmark yaitu Jokken yang berarti dapur dan moding yang berarti sampah. Adalah pengertian dari sampah-sampah dapur berupa tumpukan-tumpukan kulit kerang. Dan ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Penemuan hasil budaya ini adalah pebble, kampak genggam, kampak pendek, dan pipisan. Pipisan merupakan batu penggiling yang digunakan untuk menggiling makanan dan menghaluskan cat merah yang berasal dari tanah merah. Cat merah ini diperkirakan digunakan untuk kepentingan religius dan ilmu-ilmu sihir. Yang kedua adalah Abrissos-Roche. Manusia pada zaman ini adalah manusia purba yang tinggal di guha-guha dan juga tebing pantai yang dinamakan Abrissos-Roche. Hasil budaya yang ditemukan dari gua-gua tersebut yaitu peralatan dari batu yang telah diasah serta peralatan dari tulang dan tanduk. Ini banyak ditemukan di Gua Lawa, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Karena itu disebut sebagai Sampuk Bone Kultur. Abrissos-Roche juga banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Hasil budaya lain yang menonjol yaitu lukisan gua berupa cap tangan yang diyakini sebagai bagian dari ritual agama.
dianggap memiliki kekuatan magis. Lukisan tersebut banyak ditemukan di Gua Leang, Sulawesi Selatan. Cap tangan jari tangan warna merah diperkirakan sebagai simbol kekuatan dan perlindungan dari roh-roh jahat. Sementara cap tangan jadi tidak lengkap, diperkirakan merupakan ungkapan duka dan berkabung atau juga sedih. Coba kita lihat hasil budaya lain yang menonjol yaitu lukisan berupa cap tangan tadi. Coba kita lihat. Di gua-gua terdapat cap-cap tangan yang ada di batu-batuan. Anak-anakku sekalian, sebagai penutup pada pertemuan kali ini, marilah kita simpulkan bersama-sama bahwa sejarah alam semesta jauh lebih panjang dibandingkan dengan sejarah kehidupan di muka bumi. Pembabakan itu dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Demikianlah pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Pesan Bapak adalah selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu ingat pesan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.